Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Ya, berarti kalau sudah siap belajar, semua peralatan belajar di atas meja. Alat tulis termasuk alat tulisnya. Ya, silakan disiapkan dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Berapa doa untuk belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada anak ibu yang tidak masuk sekolah? Tidak semuanya masuk, berarti ada duka. Minggu kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Perubahan lingkungan. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu perubahan lingkungan? Ya, Afifah, ya apa? Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan, pengaruh pengurangan fungsi dari suatu komponen yang bisa menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem. Ya, bagus ya. Coba selain pengertian perubahan lingkungan, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan perubahan lingkungan? Ayo, ada yang ingat? Ya, dia. Alam, banjir, bumi, geografi. Kedua, faktor manusia. Ngomong apa sembarangan, mesti fokus terlihat. Ya, bagus nggak ya? Jadi perubahan lingkungan itu faktornya bisa berubah karena faktor alam dan juga karena faktor atau manusia. Salah satu contoh akibat atau manusia adalah membuang sampah sembarangan. Nah, apakah anak-anak ibu yang ada di kelas ini sudah membuang sampah pada tempatnya? Sudah? Kira-kira kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, apa yang terjadi? Saya Bu. Ya, Muhammad Alamsa. Satu, merusak pemandangan. Dua, mendatangkan bau yang tidak sedap. Tiga, mendatangkan banjir. Empat, mendatangkan berbagai macam penyakit. Iya, jadi kalau kita membuang sembarangan, ada beberapa dampak yang dapat berakibat kepada kita. Di antaranya yang sudah disebutkan dengan Alamsa tadi, bahwa kalau membuang sampah sembarangan, yang pertama dapat merusak pemandangan. Kamu misalnya kalau kalian sudah jajan misalnya bekasnya dibuang sembarangan di depan kelas atau di dalam kelas, apa yang terjadi? Merusak pemandangan, ya kan? Enak tidak melihat lingkungan sekitar berserakan? Tidak. Kemudian selain merusak pemandangan, juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, karena kalian sebagai generasi penerus, generasi yang terdidik, mari kita jaga lingkungan kita dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Tujuan pelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi pencemaran lingkungan adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Selanjutnya yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan solusi terkait penyebab pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan manusia dari kehidupan kita. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi, nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok dan juga presentasi terhadap pemecahan masalah yang akan ditampilkan nanti. Nah, namun sebelum kita ke kegiatan inti, untuk melihat sejauh mana materi pencemaran lingkungan telah kalian ketahui, silakan keluarkan HP-nya ya. Ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Iya. Ada? Ada. Ya, langsung diisi.
Jangan lupa kasih namanya dulu ya. Di sini itu ada beberapa gambar ya. Silakan diamati dan dicermati dulu. Ini gambar apa? Sampah di mana ini? Kalau ini? Jauh. Sampah. Ini? Kenapa tidak dengan sungai ini? Benar, di mana ini? Ya, di dekat. Iya, dekat. Dekat desa kita ya. Ada yang tidak kenal? Yang sering lewat di sini kan? Sering. Ini? Ada apa dengan pabriknya? Ini? Nah, kalau ini kenal tidak? Apa ini? Sampah di mana ini? Ini dekat? Masa tidak kenal? Jadi dari beberapa gambar ini tadi, silakan kalian temukan masalah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Kelompok satu di mana? Kelompok tiga, empat, semua kelompok sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Ya, silakan cermati gambar yang ada di depan tadi, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian permasalahan apa yang ada. Kemudian ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya masing-masing. Karena ada petunjuknya. Dia jawab soal yang ada di LKPD. Sudah ada pertanyaan tidak mengenai tugas LKPD-nya? Ada? Iya. Jadi untuk menjawab daripada permasalahan yang ada, kalian boleh cari sumbernya dari buku paket, boleh juga dari link YouTube yang dibagikan di grup kelas, atau boleh juga cari di sumber lain yang relevan, atau misalnya boleh dari artikel dan lain sebagainya. Oke, silakan didiskusikan. Jadi dalam diskusi nanti semuanya Ibu harap aktif dalam diskusi, karena Ibu akan menilai sikap ataupun keterampilan kalian nanti dalam presentasi. Kami dikucur. Ukuran faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan akibat polusi udara. Nomor satu ini pada gambar tersebut. Ini nanti dituliskan, kemudian mulaikan menggunakan negasinya dari tulisnya.
selanjutnya, bagaimana upaya kamu menghindari kejahatan? Ini dituliskan di rumah. Ya, paham ya? Nah, apa saja faktornya, faktor penyebabnya? Sudah ada yang nulis? Sudah ditulis? Artinya faktor yang menyebabkan perubahan suara sudah gimana? Yang apanya yang sedang ibu sekarang? Dampak negatif. Dampak negatif dari apa sih? Ya. Mungkin ada masukan dari kawan-kawannya, kan? Sama mungkin dari yang kawannya. Dampak negatif bagi siapa? Ya, sama kan? Ya, bagi-bagi juga kan saya. Ya, semuanya bagi. Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Mika telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk kami menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan saya Jessica Sapitri sebagai moderator kelompok 2. Saya Viola Nopriani. Saya Faisal Saputra. Saya Arvin Amri. Saya Enika Lausya Putri. Saya Ajit Fajar. Dalam penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Viola. Dari gambar di atas, pembuangan sampah sembarangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan banyaknya penyakit. Faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah pembuangan sampah sembarangan, rusaknya pemandangan, dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap, disebabkan oleh limbah organik dan anorganik, limbah pertanian. 3. Dampak negatif bagi kesehatan, menyebabkan penyakit, kelelahan, sakit kepala, mual dan muntah, sakit pada dada, ruam pada kulit, iritasi mata, kanker, kerusakan ginjal dan hati, sesak napas. 4. Solusi untuk pencemaran tanah antara lain: 1. Menghindari aktivitas berlebihan. 2. Pencucian tanah. 3. Berhenti membuang sampah di tanah dan membuang pada tempatnya. 4. Mengurangi barang kemasan. 5. Bioremediasi. 6.
Berkebun organik. 7. Kurangi barang kemasan. 8. Melakukan daur ulang. Baiklah, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalian dari kelompok 4 selanjutnya, bagaimana peran kalian dalam mengurangi polusi tanah yang terjadi? Baiklah, pertanyaan dari Novi akan kami diskusikan terlebih dahulu. Usaha mengatasi pencemaran tanah. 1. Melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penyerbukan. Baiklah, Sim. Apakah bisa dipahami? Ya, nak, yang nanya tadi, apa bisa dipahami? Bisa. Yang lain mungkin ada dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 5, sudah 4, sudah jelas semua dari kelompok 2? Sudah. Kalau masih ada yang kurang, boleh ditanyakan ya? Ya. Baik, yang selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Aditya Fajar Ramadan. Kesimpulan, pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas degradasi ekosistem biotik. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Jadi dari presentasi kelompok 2 tadi dapat kita ambil kesimpulan, salah satu cara mengatasi pencemaran tanah adalah dengan atau menanggulanginya dengan cara mendaur ulang sampah anorganik. Contohnya apa? Contohnya plastik, kaca, karet, dan lain sebagainya. Akan saya Muhammad Asril Rahman sebagai moderator dari kelompok 3 dan rekan-rekan saya Saya Firmairi, Muzamil Nabila, Belinda Ramadhani, Kaisa Nabila. Pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Kikin Mailin. Pencemaran lingkungan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Pencemaran yang terjadi adalah polusi udara akibat asap pabrik yang dilakukan oleh manusia. Ini merupakan contoh pencemaran lingkungan yang tidak baik untuk lingkungan. Pembahasan kedua yang akan dibacakan oleh Yoza. Dari gambar yang ditampilkan oleh gurumu, uraikan faktor apa yang menyebabkan perubahan lingkungan pada gambar tersebut. 1. Tanah longsor, faktor alam dan manusia. 2. Banjir, faktor alam dan manusia. 3. Limbah sampah, faktor manusia. 4. Pencemaran udara, faktor manusia. Pembahasan ketiga yang akan dibacakan oleh Belinda. Belinda, silakan. Uraikan menurut pendapat kamu dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. 1. Mengganggu jalannya oksigen di dalam darah. 2. Penyakit asma. 3. Gangguan mata. Dan 4. Batuk. Dan pembahasan yang keempat yang akan dibacakan oleh Keisha. Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi pencemaran dari pembesar tersebut? A. Menggunakan masker bila berada di luar ruangan. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Menanam pohon. D. Menguji produk daur ulang. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Dia anak dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Beda Putra dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 3. Apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi atau menanggulangi pencemaran udara? Apakah bisa diulangi? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menanggulangi pencemaran udara? Baiklah, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Menggunakan masker medis bila berada di luar ruangan. 2. Mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat lalu lintas sibuk. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Bila keluar ruangan, hindari jalan ramai dan macet. 5. Hindari membawa bayi dan anak-anak di luar ruangan. 6. Memilih tempat tinggal di luar perkotaan atau pinggiran kota. 7. Tingkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. 8. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda, jalan kaki atau roda inline di kantor. 9. Tanami pohon dan tumbuhan hijau di lingkungan. 10. Memperhatikan penggunaan kendaraan bermotor. 11. Isi kaki ringset tas kendaraan dingin. Apakah bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Kian. Kian, saya persilakan. Kesimpulan. Pencemaran udara adalah sebuah pencemaran yang terjadi di udara, dan pencemaran udara juga akan mengganggu kesehatan manusia dan juga aktivitas manusia, sehingga kita semua harus mencegah apa saja yang membuat udara tercemar. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada guru pembimbing Ibu Mika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Kadla. Saya itu Bunda. Saya Gana Yani. Saya Salva Jaya. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Pencemaran cahaya atau sinar cahaya yang dinilai dapat sebagai polutan umumnya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat berasal dari lampu-lampu. Intensitas tinggi dari cahaya tersebut akan membuat langit malam menjadi terang sehingga mengganggu ekosistem. 2. Faktor apa yang menyebabkan perubahan lingkungan pada gambar tersebut? Polusi cahaya disebabkan oleh sistem pencahayaan yang salah arah, berlebihan, tidak efisien atau tidak perlu. 3. Uraikan menurut pendapat kamu dampak yang negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan dari polusi cahaya. Dampak negatif polusi cahaya bagi kesehatan. 1. Retina mata manusia sakit, mengamati benda-benda langit. 2. Rusaknya siklus alami tubuh manusia. 4. Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi pencemaran dari permasalahan polusi cahaya? 4. Cara mudah menanggulangi polusi cahaya. 1. Mulai dengan gelap alami. Hanya tambah lampu untuk kebutuhan tertentu. 2. Gunakan pengatur pencahayaan kita. 3. Pastikan cahaya dekat tanah, terarah dan terlindungi. 4. Gunakan pencahayaan dengan intensitas rendah. 5. Gunakan pembukaan yang tidak memantulkan cahaya atau gelap. 6. Gunakan cahaya dengan menggunakan filter atau berwarna biru, ultraviolet dan ultraviolet. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, silakan Nak. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Iya. Kenalkan, nama saya Yozamel Kamila. Saya ingin bertanya, mengapa polusi cahaya sering terjadi di daerah perkotaan? Apa solusi untuk mencegah polusi cahaya? Mengapa cahaya sering terjadi di kawasan perkotaan katanya Nek? Dan apa solusi apa? Ya, untuk mencegah polusi tersebut. Silakan diskusikan terlebih dahulu Nak ya. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 3 kami akan diskusikan terlebih dahulu.
Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dibacakan oleh Regina. Pada Regina, saya persilakan. Mengapa polusi cahaya sering terjadi di daerah perkotaan? Polusi cahaya didefinisikan sebagai kondisi cahaya buatan atau cahaya artifisial yang berlebihan. Hal ini terkait erat dengan meningkatnya penduduk perkotaan yang diiringi meningkatnya cahaya artifisial di luar rumah yang tidak perlu dan tidak ditutupi, sehingga menyebabkan terjadinya polusi cahaya. Apa solusi untuk mencegah polusi cahaya? Cara mencegah polusi cahaya dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya hanya saat diperlukan. Dipastikan cahaya yang digunakan tidak berlebihan. Lalu arahkan lampu hanya pada tempat ruang dituju untuk diterangi dan gunakan jenis lampu yang dianjurkan untuk mencegah polusi cahaya. Baiklah, sekian jawaban dari kami. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Aldo. Kesimpulan, pencemaran cahaya diakibatkan karena cahaya atau sinar cahaya dinilai sebagai polutan umumnya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat berasal dari lampu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi pada materi hari ini kita tadi telah membahas tentang pencemaran lingkungan. Ada berapa jenis tadi, Nak? Ada 5 jenis. Ada pencemaran tanah, pencemaran air, udara, cahaya, suara. Juga jikalau lingkungan kita tercemar, maka dapat menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan kita. Jadi makanya kalian sebagai generasi terdidik silakan jadi mulai dari diri kita sendiri ya, kita sayangi lingkungan sekitar kita. Ibu ada soal refleksi, silakan buka grup kelasnya masing-masing. Linknya ibu bagikan di karena tadi diskusi sudah, kemudian presentasi sudah. Kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dari atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Ya, bagus ya, Kak. Kemudian selain dari pengertian pencemaran lingkungan, apalagi yang dapat disimpulkan pada materi hari ini? Udara yang menyebabkan kebakaran hutan, asap pabrik, asap kendaraan, asap kebakaran sampah, rokok. Pencemaran air diakibatkan karena limbah plastik, sampah, bahan peledak dan racun. Pencemaran tanah diakibatkan karena sampah, tanaman, dan bahan radioaktif. Karena cahaya atau sinar cahaya yang dinilai sebagai polutan utamanya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat Ya, jadi selain dari pengertian pencemaran lingkungan, kemudian ada juga jenis-jenis pencemaran lingkungan sudah disimpulkan oleh kawan-kawan kalian. Sekarang manusia. Ya apa? Apa, Nak? Pencemaran udara, 2 pencemaran air, 3 pencemaran tanah, 4 pencemaran suara, 5 pencemaran cahaya. Ya, terima kasih, Nak. Apa dampaknya bagi kehidupan jika lingkungan kita tercemar? Dapat mengakibatkan apa? Apa, Laura? Banjir, ya, atau juga mengakibatkan berbagai penyakit. Jadi kalau tidak ada yang akan ditanyakan atau yang ditanyakan, untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki submateri tentang limbah, ya. Tentang limbah dan cara penanggulangan. Jadi nanti boleh cari atau baca di buku paket, boleh cari di internet, boleh nggak ya, tentang limbah. Berhubung kali ini waktunya juga sudah habis, ya. Jadi ketua kelas mohon dipimpin doa.
Ya kawan-kawan, kita mengakhiri pembelajaran hari ini sampai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk kesempatan hari ini nak ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi